Formula E sebentar lagi. Gua pengen bahas di acara Masuk Pak Eko. Hari lagi, rakyat Jakarta akan menyaksikan sebuah pegelaran Formula E. Tiketnya udah mulai dijual, sirkuitnya sudah jadi, alhamdulillah. Tiketnya ada yang harganya 2 juta sampai 10 juta, itu kira-kira 2.500 tiket. Saya nggak tahu sudah berapa lakunya. Ada juga yang harganya 750.000, 10.000 tiket yang katanya mau dijual atau mau dijajakan ke penonton Formula E. Ada yang harganya 250.000, itu banyak, 40.000 tiket yang dijual. Tapi nggak nonton langsung. Mereka datang ke sana, nonton layar besar tentang Formula E balapan kayak nonton TV, tapi nontonnya rame-rame di sana kayak nobar gitu. Seperti nonton layar tancap, isinya ya mobil-mobil balap. Kalau dari sisi itu ya sudah lumayan lah. Persiapannya sudah cukup, jalanannya sudah jadi, tiket-tiketnya mulai dijual, kalaupun dengan berbagai macam gimmick. Misalnya yang harga 250.000, selain bisa nonton Formula E, bisa masuk Dufan, bisa masuk ke Atlantis, bisa masuk ke SeaWorld, bisa juga masuk ke Ancol dengan gratis, dan lain-lain. Bukan cuma itu, ada pertunjukan musik. Ada Gigi yang mau tampil, Wali, The Massive, dan berbagai grup band lain. Jadi itu pasti ada biayanya. Kalau gua iseng, seandainya tiketnya semua laku terjual, kira-kira panitia ada pemasukan sekitar 32 miliar lah. Kalau tiketnya semua laku dijual. Dan lo mau tahu berapa biaya bangun sirkuit yang sementara itu, dan besok mungkin harus dirombak lagi, biayanya 60 miliar. Katanya ditenderin 50 miliar tapi ternyata ada pembengkakan jadi 60 miliar. Terus berapa biaya untuk penyelenggaraan, termasuk panggil band-band itu, menyiapkan panggung dan lain-lain? Katanya habis 100 miliar. Untuk penyelenggaraan saja biayanya 60 tambah 100, 160 miliar. Sementara dari tiket kalau maksimal terjual kira-kira cuma 32 miliar. Boncosnya ya 120 sekian miliar. Itu baru biaya. Yang paling sial, ada komitmen fee yang sudah dibayarkan, jumlahnya 560 miliar saudara-saudara. Total boncosnya berapa? Ya kira-kira 680 miliar lah. Bagi Jakarta, uang 680 miliar itu kecil. Kalaupun masyarakat Jakarta ada yang nggak punya jamban untuk merenungkan nasibnya setiap pagi, nggak punya jamban harus di pinggir kali, tapi itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Lebih penting Formula E. 680 miliar. Waktunya tinggal 15 hari lagi. Sekitar 4 Juni mau digelar balapan mobil Tamiya itu. Gimana sih cara nutupin kekurangannya? Cari dari sponsor. Sponsornya minta ke BUMN. Mungkin BUMN ngasih karena ketua panitianya anggota DPR. Biasanya kan kayak gitu ya, ada bargaining politik. Mungkin saja ngasih. Tapi kalau kita lihat-lihat, apa benar sponsor mau nutupin 680 miliar itu? Kita nggak tahu. Kali-kali aja bisa. Tetapi katanya kalau seandainya BUMN tidak mau jadi sponsor karena ajang ini sendiri dari awal sudah banyak kontroversialnya, sudah banyak keanehannya. Bahkan KPK mengendus ada problem di situ. Di mana problemnya? Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, itu urusan komitmen fee kayaknya nggak ada deh. Atau kalaupun ada maksimal katanya 18 miliar rupiah. Sementara Indonesia mengeluarkan 560 miliar.
Gue sih kadang-kadang bosen sebetulnya ngomong tentang uang di proyek-proyek pemerintahan Pemda DKI Jakarta. Kenapa nggak jelas? Kenapa gue bilang nggak jelas? Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu? Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Lo gila nggak? Ini sumur dibangun pakai duit, katanya tujuannya untuk meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Agar sumur ini efektif, maka sumur itu penting dipompa lagi airnya untuk dibuang keluar. Gue heran cara berpikirnya orang-orang kayak gini. Terus yang diresap apanya ketika ngebangun sumur itu? Gak ada yang diresap, malah dipompa lagi dibuang keluar. Akhirnya dibuang ke laut juga. Ini kan sama aja lo beli mobil listrik gitu kan, untuk menghemat energi agar tidak menggunakan bahan bakar minyak, agar tidak menggunakan bahan bakar fosil. Habis lo beli mobil listrik, lo beli genset yang dinyalainnya mesti pakai solar atau pakai bensin. Gensetnya dinyalain buat ngecas baterainya mobil listrik. Nah, itu cara berpikirnya sumur resapan itu. Anggaran buang lagi. Jadi nggak penting Jakarta bagaimana cara berpikir yang normal, asal anggaran keluar. Sama seperti proyek Formula E. Kita nggak nyinyir dengan Formula E-nya sebagai sebuah ajang atau sirkuit balapan. Boleh-boleh saja kota seperti Jakarta menyelenggarakan sebuah ajang balapan internasional. Kalaupun ya kayak gitu. Tetapi yang kita masalahin soal pengeluarannya, soal pengelolaan anggarannya. Masa sih Jakarta harus mengeluarkan 560 miliar untuk bayar komitmen fee, sementara negara-negara lain cuma bayar 18 miliar. Atau ada yang tidak bayar sama sekali. Mereka cukup menyediakan tempat, menyediakan sirkuit, menyiapkan apapun. Kemudian pembalap-pembalap itu datang untuk melakukan balapan. Dan tiketnya ya mungkin bisa share. Kita nggak tahu tadi pendapatan yang 32 miliar tiket itu apakah nanti harus di-sharing juga dengan manajemen Formula E. Kalau harus di-sharing juga sih kebangetan. Udah 560 miliar, minta sharing tiket lagi. Itu kebangetan banget. Tapi gua rasa sih ya udahlah, nggak usah di-sharing lah. Gua udah dapat 560 miliar. Bukan 560 miliarnya yang penting. Cashback-nya itu loh. Kalau ada cashback ya, itu yang penting. Kalaupun dilacak-lacak ya susah. KPK mencium-cium doang, belum dilacak-lacak. Kali ada cashback, kalaupun belum tentu, sekali lagi loh, belum tentu ada cashback. Ada dua kemungkinan. Memang ada cashback atau yang kedua tolol. Membayar terlalu mahal dibanding konsumen lain. Ini kan namanya konsumen yang tolol. Mahalnya juga nggak kira-kira. Dua kemungkinan itu yang terjadi di proyek Formula E. Di pembayaran komitmen fee. Yang pertama, berharap cashback. Yang kedua, konsumen yang tolol. Gua pikir kayak gitu aja, sekedar ulasan singkat tentang Formula E. Selanjutnya, selamat menikmati balapan Tamiya di Jakarta 4 Juni nanti. Mudah-mudahan nggak hujan. Katanya akan ada pawang hujan. Mungkin Mbak Rara yang dipanggil. Kalau Mbak Raranya nggak berhalangan karena kehujanan mungkin nggak bisa datang, ada penggantinya. Kita nggak tahu bagaimana efektivitas pawang hujan pada saat Formula E nanti. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, semuanya berjalan tertib, dan tentu saja uang yang kelebihan itu penting dilacak oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Assalamualaikum KPK. Gue Eko tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.